Shalom Elohim, Bapak Ibu dan teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam program kesaksian iman yang luar biasa ini. Doa saya Bapak Ibu sehat ya, bahagia dan dalam perlindungan Tuhan yang sempurna, dan tentunya diberkati Tuhan berlimpah-limpah, agar Bapak Ibu dan teman-teman semua menjadi berkat bagi banyak orang ya. Tentunya itu menyenangkan hati Bapa kita yang di sorga, karena Bapak, Ibu, dan teman-teman semua telah menjadi terang dan garam ya bagi sesama kita. Puji Tuhan. Baik, hari ini kita akan mendengarkan kesaksian dari Nona Friskanti Juniarti ya. Nona Friskanti ini, atau dipanggil Kanti ini, seorang murtadin yang luar biasa. Dia memilih untuk tetap murtad daripada memilih keluarganya. Dia dibenci oleh ayah ibunya, dibenci oleh kakaknya, oleh tantenya, dan terutama oleh neneknya ya. Sampai sekarang neneknya tidak bisa terima dia karena dia adalah kesayangan neneknya. Dan apa yang terjadi? Dia memilih untuk hidup menjadi seorang hamba Tuhan karena dia sekarang sekolah teologi. Kesaksiannya dahulu menguras air mata dan sekarang penuh dengan senyuman karena beliau sangat berbahagia menjadi seorang murtadin. Bagaimana kisahnya? Mari kita saksikan bersama-sama. Tuhan memberkati. Kenapa saya harus bersaksi? Karena jika saya bersaksi, saya akan meninggikan nama Tuhan saya sendiri. Secara tidak langsung, saya akan mengalahkan kuasa iblis yang ingin, saat ini, yang ingin mengacaukan kesaksian saya. Saya tidak pernah mengalami kegelapan seperti ini. Ini kondisi di daerah kami lagi gelap, terutama di tempat tinggal saya. Tidak pernah gelap selama 1 tahun saya di sini. Baru ini benar-benar keadaannya sungguh aneh, dan saya berpikir ini adalah pekerjaannya si iblis yang ingin mengganggu kemuliaan Tuhan. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Friskanti Januarti, sering dipanggil Kanti. Saya berlatar belakang Muslim. Saya dibaptis tanggal 30 Maret 2021, jadi sekitar 1 tahun yang lalu. Semenjak saya mengenal Kristus dan memilih pindah keyakinan dari Islam ke Kristen, saya sudah diusir sama orang tua saya, diusir secara sepihak. Mereka tidak menerima seorang anak kafir, kata mereka, seorang anak kafir. Mereka tidak menerima perbedaan apapun tanpa alasan apapun, karena mereka percaya saya lahir itu Islam. Saya dilahirkan, terus saya diazankan oleh papa saya juga. Papa saya juga Islam. Kami semua Islam pada saat itu. Saya 3 bersaudara, hanya saya sendiri yang dijamah sama Tuhan. Berarti kalau saya dijamah sama Tuhan, Tuhan memiliki satu rencana yang besar untuk saya, yaitu satu pesan yang besar untuk menyelamatkan keluarga-keluarga saya. Tanpa alasan apapun, tanpa Tuhan melihat latar belakang saya seburuk apapun, karena Tuhan tahu setiap anak yang dipilihnya, berarti anak itu harus siap tanpa kita harus tawar hati, dan kita harus menolak secara apapun. Kita jangan sampai, karena pesan Tuhan, kita tidak boleh takut dengan apapun keputusannya, apapun yang udah Tuhan tetapkan, itulah ketetapan yang terbaik. Waktu itu saya memang, mungkin saya akan menyinggung sedikit. Saya terlahir dari keluarga yang broken home. Orang tua saya sudah berpisah sejak saya kelas 6 SD. Saya diurus sama nenek saya. Dari SD, SMP, SMA, saya mengalami kekurangan kasih sayang orang tua. Ya, bukan berarti anak broken home itu anak yang tidak ada jalan atau jelek, karena kebanyakan orang berpikir anak broken home itu anak yang nggak baik atau banyak putus harapan. Tidak seperti itu. Saya tidak putus harapan. Saya malahan mendapatkan satu harapan-harapan yang bagaimana ya, yang harapan itu tidak dimiliki oleh anak yang lengkap orang tuanya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena saya pribadi, saya terlahir dari keluarga yang broken home dengan kekurangan kasih sayang. Harapan yang saya dapatkan itu harapan dari tangan saya sendiri, bukan dari pesan-kesan orang tua saya. Bukan saya menganggap orang tua saya tidak berkesan dalam hidup saya, bukan. Tapi saya
beranjak umur 21 yang harusnya kita mendapatkan santapan nasihat dari orang tua, tapi itu saya tidak dapatkan dari mereka. Saya memutuskan untuk melangkah sendiri, mengambil keputusan sendiri, saya berdiri kaki sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup saya tanpa saya harus minta, "Mama boleh nggak Kanti minta uang untuk makan, untuk minum, untuk beli paket data, untuk beli apapun?" Tidak. Saya membeli semuanya dari ujung rambut sampai ujung kaki saya memenuhi kebutuhan saya sendiri dan itu tidak terlepas dari campur tangan Tuhan saya sendiri. Ada satu ayat firman Tuhan yang benar-benar berkesan di hati saya, itu di Matius 6, eee, ayat 33 sampai 30, pasal 33 sampai 34. Tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Di Matius 6:33 sampai 34 ini dijelaskan kalau kita itu jika kita sudah berhasil di kerajaan Allah, maka kita di kerajaan dunia ini bakalan berhasil, bakalan Tuhan cukupkan apapun yang kita butuhkan akan Tuhan cukupkan. Kenapa saya bilang seperti itu? Saya memutuskan untuk maaf saya emang lagi kurang enak badan. Saya memutuskan untuk memilih jalan Tuhan, yaitu keluar dari zona zona yang dikatakan zona aman, yang zona hangat, ada pelukan orang tua, tapi saya memutuskan untuk sendiri. Saya tidak takut, saya tidak ragu juga. Kenapa saya bilang tidak ragu? Kalau saudara-saudara berpikir saya sudah menikah, belum, saya belum menikah. Saya belum ada pendamping, belum ada sosok seorang laki-laki yang menafkahi hidup saya, dan saya belum ada istilahnya, eee, atau maaf-maaf kata, atau saya sebagai jika kita sudah mencari kerajaan Allah, pasti kita sudah mendapatkan kerajaan di dunia sebelumnya. Karena kenapa? Kalau kita lebih mengutamakan segala sesuatu itu, mengutamakan Allah itu sendiri, apapun yang kita minta dalam namanya, tetap dikabulkan sama Allah. Jadi sebelum saya, sebelum saya, memilih untuk pindah, saya sudah merasakan memang kurangnya kasih sayang, tetapi ketika saya sudah memilih Yesus sebagai juru selamat saya, Yesus sendiri yang menampakkan dirinya, jati dirinya kepada saya kayak merasakan kasih sayang yang melebihi dari kasih sayang seorang ibu dan bapak saya. Kayak kasih sayang itu tuh begitu nyata, tapi wujudnya itu nggak nampak. Saya tidak dipeluk, saya tidak digenggam, saya tidak dielus, tetapi kayaknya itu sepertinya nyaman aja di diri saya. Sehingga saya memutuskan untuk, ya ini jalanku. Apapun yang terjadi kepadaku nanti, aku serahkan hidupku ke dalam tangan-Mu, Bapa. Aku serahkan hidupku di dalam tangan-Mu, Tuhan. Saya tidak pernah istilahnya tawar hati atau apapun, saya yakin dan percaya itu semua apapun yang Tuhan rencanakan untuk saya itu emang untuk saya sendiri. Dan puji Tuhan, inilah salah satu kebaikan Tuhan. Di channel sebelumnya, di kesaksian sebelumnya, saya sudah sempat bilang kalau saya ingin sekali masuk sekolah Alkitab. Kenapa tujuan saya masuk sekolah Alkitab bukan hanya sekedar mempertebal keimanan saya, memperdalam Alkitab, atau lebih dekat, tapi saya ingin menggenapi apa yang sudah Tuhan pesankan kepada kita semua. Bukan hanya kepada saya, tapi kepada kita semua yang percaya akan Yesus. Pergilah dan jadikanlah bangsa muridku dan baptislah mereka. Jadi begini, kalau kita sudah disuruh pergilah, berarti kita harus pergi. Jadi di situ pergilah dan jadikanlah bangsa muridku.
Jadi di sini Tuhan berpesan kepada kita, kita harus mencari domba-domba yang hilang. Domba-domba yang hilang, domba-domba yang seperti apa? Domba-domba yang belum mengenal, domba-domba yang belum diselamatkan, domba-domba yang belum dibaptis. Seperti siapa? Kalau saya pribadi, seperti orang tua saya, seperti keluarga saya sendiri. Kuat sekali firman Tuhan itu, kayak menancap langsung di pikiran saya, kau harus pergi Kanti, kau harus pergi, kau harus cari keluarga-keluargamu yang hilang ini. Padahal saya tahu, keluarga saya bukannya hilang, keluarga saya ada di rumahnya, tetapi jiwa mereka yang hilang. Mereka tidak tahu jalan kebenaran. Ibaratkan seperti ini. Nah, Yesus itu datang sebagai terang. Yesus itu datang sebagai terang, ibaratkan lampu yang sekarang saya pakai. Jika lampu yang sekarang saya pakai saya matikan lampunya. Apakah kita bisa berjalan ke depan? Pasti kita menabrak barang-barang di depan kita. Misalkan ada lemari, ada meja, ada kursi, atau apapun. Kalau kita gelap, pasti kita menabrak barang-barang itu. Nah, begitu juga kalau kita sudah menemukan terang di jalan Yesus. Yesus adalah terang, terang dunia. Yesus datang untuk menerangi jalan kita menuju surga, menuju bait-bait Allah yang sesungguhnya yang selama ini kita cari. Jadi Yesus datang sebagai terang sehingga kita tuh tidak terjerumus oleh atau terhalang oleh barang-barang atau kutukan-kutukan yang bisa membuat diri kita ini menjauh dari baitnya Allah. Dan begitu juga pesannya Yesus. Saya itu harus membawa terang itu ke dalam keluarga saya karena keluarga saya ini sekarang lagi berada dalam satu kegelapan. Bukan kegelapan karena mereka tidak mempunyai lampu, bukan. Karena tidak ada terang sesungguhnya. Terang sesungguhnya itu yaitu Yesus Kristus menjadi terang damai di dunia. Bukan hanya untuk saya pribadi, tapi untuk kita semua yang percaya Yesus. Terus di ayat yang selanjutnya yaitu di Mazmur 37, 23 sampai 24, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidup berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Nah, di sini di Mazmur, pernahkah Tuhan membiarkan kita ketika kita berada di satu pergumulan? Kayak saya kemarin, saya ingin masuk sekolah Alkitab. Apakah Tuhan tidak mewujudkannya? Malahan Tuhan mewujudkan. Karena kenapa? Tuhan bilang, apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Di situ Tuhan membantu saya melewati tangan-tangan orang yang sudah dipesankan Allah. Saya mendapatkan beasiswa terbaik yang diberikan oleh Allah itu sendiri kepada tangan-tangan orang yang memberkati saya. Kepada sponsor yang sudah memberikan saya kesempatan untuk berkuliah di kampus saya, itu kampus di Pontianak, Sekolah Tinggi Teologi Pontianak. Itu luar biasa sekali. Saya mulai masuk itu kemarin tanggal 1 Agustus, saya mulai masuk kuliah. Pertama kali saya masuk kuliah, itu puji Tuhan. Saya senang sekali. Dan bukan hanya kesenangan itu saja yang saya dapatkan. Sebelum saya masuk kuliah, saya mengalami pergumulan yang luar biasa. Apa pergumulan saya? Saya harus meninggalkan pekerjaan saya. Seperti yang saudara tahu sendiri di kesaksian saya sebelumnya, saya keluar dari rumah, saya tidak membawa harta benda apapun. Saya cuma memiliki satu pekerjaan saya. Nah, pekerjaan ini harus saya lepas untuk saya kuliah yang belum tentu kalau saya kuliah ini, waktu itu saya berpikir, apakah saya bisa makan? Kalau misalnya saya memilih kuliah, saya melepaskan pekerjaan saya. Ini gaji UMR akan saya lepas ini untuk kemuliaan Tuhan. Apakah Tuhan benar-benar membantu saya? Saya ragu. Saya ragu. Saya bukan bilang diri saya itu suci atau apa. Saya aja ragu sebenarnya pada saat itu. Keimanan saya sempat goyang. Jangan deh. Kalau aku berhenti, nanti bisa-bisa aku nggak makan. Saya bilang kayak gitu. Tapi apa yang dilakukan Tuhan? Tanpa kita duga-duga, tanpa tanpa kita harus khawatir, ternyata di situ Tuhan sudah menyiapkan orang-orang yang akan membantu finansial saya.
finansial saya tersendiri itu sudah dibantu Tuhan melewati satu hambanya. Dan ini mungkin semoga saja hamba Tuhan yang membantu saya dalam segi finansial menonton, karena saya berharap besar beliau menonton, karena tidak ada kata-kata ucapan lebih dari terima kasih yang ingin saya lontarkan kepada beliau dan sekeluarga. Beliau telah membantu saya eh, walaupun saya tidak sempat bertemu, berjabat tangan sama beliau, itu nggak pernah sama sekali ya. Seperti sekarang, yang seperti saudara lihat, kita hanya berkomunikasi lewat Zoom aja gitu. Tapi puji Tuhan, beliau itu yang memberikan saya berkat finansial. Saya tidak ada keraguan. Tidak pernah beliau itu sampai lewat waktu memberikan saya uang finansial. Padahal yang saudara ketahui, saya harus membayar kos 600 ribuan, saya harus membayar voucher listrik saya, itu voucher listrik saya 1 bulan 400 ribu, jadi berapa? 1 juta rupiah saya harus, pengeluaran saya setiap bulan. Ya mungkin bagi orang yang mampu itu tidak seberapa, tapi bagi saya itu sungguh berat sebenarnya. Karena 1 juta menurut saya itu udah kehidupan saya 1 bulan. Untuk saya makan itu tuh udah 1 juta itu di luar, belum termasuk makan minum. Jadi kalau saudara lihat, tapi kalau memang Kanti ini kekurangan makan, kok badannya gemuk, kok badannya sehat. Iya, karena saya hidup di dalam Haleluya. Tuhan. Karena saya hidup di dalam Tuhan. Saya bukan hidup di dalam keduniawian, bukan. Kalau saya hidup di dalam dunia, saya tidak akan merasa pernah cukup. Nah, selama saya mau masuk sekolah Alkitab itu pergumulan saya luar biasa. Aduh, ini iblis nih, saya sampai mikir, pasti iblis yang mikir, jangan-jangan kamu nggak makan gara-gara kamu sekolah Alkitab, lebih baik kamu jangan sekolah Alkitab, lebih baik kamu jangan kuliah, kamu kerja aja katanya kan. Jadi kebutuhan kamu, make up kamu, hand body, semua body care, skin care, kebutuhan kendaraan, kebutuhan kos pasti tercukupi. Itu kata si iblis, tapi tidak kata Tuhan. Kalau Tuhan sudah berencana, ya mustahil bagi manusia, tapi tidak mustahil bagi Tuhan. Jadi saya di sini benar-benar kayak terkagum-kagum melihat kebaikan Tuhan melewati tangan-tangan anak-anaknya ini memberikan saya berkat. Ya sekarang pikir aja deh, ini 2022, kita lagi di masa-masa yang sulit ekonomi. Tapi anak-anak Tuhan memberikan berkat-berkatnya. Walaupun ya dikit-dikit kata orang bisa menjadi bukit gitu kan. Ya misalnya dari si A 1 juta, dari si B 1 juta, dari si C 1 juta, ya aku digabung 3 juta. Ini udah bisa dibantu untuk ini di luar finansial ya, untuk kuliah. Untuk kuliah saya aja pas pertama kali saya lihat uang pendaftaran, saya langsung kaget, astaga Tuhan, ini bilangan lumayan besar. Siapa yang membayarnya Tuhan? Jika memang ada orang membayarnya Tuhan, saya berdoa, lipat kalikan ganda kebaikannya. Lipat kalikan ganda kebaikannya Tuhan. Apapun dana yang dikeluarkannya, berapapun engkau lipat kalikan ganda Tuhan. Kau lipat-lipatkan sampai benar-benar semuanya itu cukup bagi keluarganya. Sampai saya itu mikir, yang seharusnya orang tua saya, mama dan papa saya yang membiayakan saya, ini orang lain yang maaf kata, saya aja nggak kenal. Dia itu siapa? Istrinya siapa? Suaminya siapa? Ini bapaknya siapa? Saya nggak kenal sama sekali. Tapi kita hidup di dalam Kristus. Inilah membuat saya tuh sampai detik hari ini masih kaget. Saya ini dipilih Tuhan, saya ini istimewa ternyata. Kita yang dipilih Tuhan ini istimewa. Kita semua yang dipilih Tuhan itu istimewa. Karena kenapa? Tuhan turun tangan langsung menyalurkan kebaikannya tanpa henti-henti. Mungkin saudara-saudara nggak apa ya, bisa dikatakan tidak sadar dengan kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan yang setiap harinya. Makanya kalau dalam pergumulan apapun, kita harus mengucapkan puji Tuhan, terima kasih Tuhan,
atas pergumulan yang telah Engkau berikan. Kau memberikan aku kekuatan, dengan Roh Kudus-Mu Kau memberikan aku kekuatan yang luar biasa untuk menghadapi pergumulan yang Engkau berikan. Saya sering berdoa seperti itu. Dan kalau Tuhan mengasihi saya pergumulan, saya percaya pasti Tuhan memberikan jalan keluarnya. Padahal di situ Tuhan ingin memulai komunikasi saja sama saya. Nanti saya mau berbicara sama kamu, ibaratkannya seperti itu. Ini saya memberikan kamu satu pergumulan, gimana sih kamu melewati pergumulan itu? Apakah kamu marah-marah atau kamu sukacita menerimanya? Tapi karena saya hidup di dalam Tuhan, saya sukacita menerimanya. Tanpa orang tua saya tahu, saya ini bagaimana, saya sudah makan apa belum. Dan satu ketika pada saat itu, mau masuk kuliah, saya melihat anak-anak Tuhan yang lain. Berarti kan kalau kita masuk sekolah Alkitab kan berarti itu saya udah mikir, wah, ini anak-anak kan pintar Alkitab nih, pintar doktrin Alkitab nih, saya mikir seperti itu kan. Wah, ini anak-anak yang memang panggilan, karena setahu saya kalau kita sudah masuk sekolah Alkitab, itu panggilan yang mulia, yang tidak ada istilahnya yang tidak yang beda dengan panggilan-panggilan lain gitu. Kita menjadi tentaranya Allah, bukan tentaranya negara. Kita menjadi tentaranya Allah. Pekerjaan kita itu paling tinggi di atas presiden. Kenapa saya bilang seperti itu? Yang kita layani itu Tuhan Allah yang menciptakan seisi langit dan bumi, yang menciptakan dunia dalam 6 hari dalam kitab Kejadian itu, dan hari ketujuhnya Allah itu beristirahat. Nah, di situ saya benar-benar, wah luar biasa. Saya ini melayani Tuhan, ternyata bukan melayani Joko Widodo, bukan melayani presiden-presiden, menteri-menteri, pejabat-pejabat tinggi, tapi saya melayani yang memiliki kuasa maha tinggi. Jadi di situ puji Tuhan, saya benar-benar senang sekali dengan panggilan Tuhan yang luar biasa di dalam hidup saya. Pada saat saya di kampus itu, saya melihat, wah, mereka aja waktu itu kan ada hafalan doa Bapa Kami, pengakuan iman rasuli, 10 tulah, 10 perintah Allah, dan menyebutkan nama-nama Alkitab. Nama-nama Alkitab kayak Kejadian, Keluaran, Imamat, sampai ke Wahyu. Aduh, bodoh saya. Saya nggak tahu, aduh gimana ya, dan itu bukan 2 hari, 3 hari, cuma 1 hari dikasih. Misalnya siang ini kita pulang di ospek jam 12 siang, itu hitungannya makan, istirahat, langsung ngapalin, dan besok pagi harus ngomong di depan orang. Ya saya malu, saya jujur saya malu, karena saya nggak tahu. Tapi dengan hikmat, dengan doa, kuasa doa, saya berdoa, Tuhan permudahkan. Inilah jalanmu, kau memberikanku jalan ini, kau lapangkanlah jalanku Tuhan untuk menghafalnya. Jadi jujur pada saat itu ya gagap-gagap, Bapa kami yang di surga, saya nggak hafal sebenarnya bisa hafal. Pengakuan iman rasuli yang saya nggak pernah saya dengar, bisa hafal. 10 perintah Allah, 10 tulah. Wow, saya kayak, hebat ya, aku hebat, aku tuh bisa bangga dengan diri aku sendiri. Hebatnya Kantini, saya sampai bilang kayak gitu, hebat, aku hebat. Jadi aku banggakan diriku sama aku sendiri aja, nggak sama orang lain. Kayak ngomong sendiri. Di situ luar biasa, sampai akhirnya pada saat kami pengukuhan, jadi kan dosen di situ kan rata-rata namanya PDT, pendeta, magister, magister MTH, itu luar biasa semuanya doktor. Mereka itu kayak menopang kami semua, maba-maba, membawa mendoakan kami. Di situ urapan Roh Kudus itu luar biasa sekali. Sampai pada saat selesai didoakan, saya menangis. Nangisnya tuh nggak henti-henti. Dan satu kalimat aja saya pikirkan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Saya nggak bisa kata-katakan apa lagi. Terima kasih Tuhan. Saya udah, aduh, apa Tuhan ini baik benar sama aku ya.
Padahal aku ini belum melakukan apapun. Aku belum menjalankan perintahnya aja, aku belum. Apa perintah Tuhan di dalam hidupku? Aku harus menyelamatkan keluargaku aja belum, Tuhan. Apakah ini salah satu eh, santapan rohani, pembekalan nanti untuk aku melawan iblis-iblis yang ada di luar, yang orang selama ini berpikir kalau ajaran kita itu ajaran yang sesat, padahal ajaran kita itu ajaran kasih, kasih yang belum pernah diajarkan oleh yang yang gimana ya? Belum tentu semua orang tuh bisa menerapkan ajaran kasih itu. Dan dan aku dan saya pribadi itu benar-benar merasa menjadi orang yang sangat penting karena diselamatkan Tuhan secara khusus, bukan dari lahir. Dengan keadaan saya sadar saya ini diselamatkan Tuhan. Itu dan saya benar-benar merasa terberkati pada saat saya kuliah aja, aduh, luar biasa. Kira saya kuliah Alkitab tuh bukan saya menakuti saudara-saudara ya. Selain kita capek otak, kita juga capek batin loh. Kenapa? Kita berperang sama diri kita sendiri. Di saat kita mau baca Alkitab, seperti ada iblis usap-usap mata gini. Gini-gini. Karena apa? Disuruh tidur. Disuruh tidur sama dia. Nah, aduh, sampai saya seperti orang gila. Aku patahkan kuasa roh jahat, aku patahkan di dalam nama Yesus. Sampai saya itu kayak, aduh, kayak orang gila ada saya ini ngomong. Karena ngapa? Ada aja nanti teman, halo Kanti, ayo kita jalan lah Kanti. Kalau lama dah, udah nggak jalan nih, udah lama dah kita nggak jalan, nggak nongkrong, kita belanja apa. Ada aja. Sampai saya ini jujur ya, sampai dijauhi teman. Karena saya ini udah nggak bisa kemana-mana ya. Udah saya mikir, ah udahlah teman saya cuma satu, Tuhan saya sendiri. Teman yang nggak pernah munafik, teman yang nggak pernah istilahnya menyakitkan hati, teman yang nggak pernah apa ada saat maunya aja. Karena Tuhan itu setiap hari ada sama saya. Tuhan bukan di depan, bukan di belakang, bukan di atas, bukan di bawah, tapi Tuhan di sini. Kalau saya pribadi, Tuhan saya ada di sini. Tuhan kita ada di diri kita. Tuhan kita ada di hati kita. Jadi, gunakanlah badan kita ini sebaik-baiknya, sesuai dengan perintah Allah. Jadi, jangan melakukan sesuatu karena nafsu, hawa kedagingan. Jadi, kalau saya itu mau, maaf kata ya, mau belanja aja saya mikir, butuh nggak ya saya dengan barang ini? Kalau nggak butuh lebih baik jangan, karena saya lebih mengutamakan kebutuhan daripada keinginan. Karena Tuhan itu nggak suka sama orang itu yang berlebihan juga. Tuhan itu selalu mencukupkan. Jadi saya pikir, oh cukup, ini cukup Tuhan, ini cukup. Jadi sampai saya mikir malahan maaf-maaf kata lah ya, yang harusnya uang itu saya gunakan untuk kuliah, saya bisa menabung. Karena saya emang berharap besar, saya pengen ke Israel, saya pengen jalan-jalan ke Israel, saya ingin melihat uh, apa namanya, kalau di Alkitab itu kan Israel kan memang apa tempat yang ibaratkan tempat yang suci lah ya. Nah, saya ingin sekali ke sana dan saat ini saya hanya bisa berhayal aja kalau di Alkitab, kalau cerita-cerita di Alkitab itu saya hanya bisa berhayal, oh kayak gini kayak kali ya, oh kayak gini. Jadi saya di kampus itu senang, senang sepertinya saya itu ada di dunia imajinasi. Kenapa saya bilang ada imajinasi apa? Imajinasi saya itu bekerja di situ. Bekerja dengan luar biasa sehingga pada saat di kampus saya itu dari pagi sebelum sebelum kami melakukan pembelajaran kami berdoa. Terus nanti siang harinya kami ada berdoa. Kenapa saya bilang ada berdoa? Jadi itu sebelum orang-orang orang-orang saya dulu, orang-orang muslim sholat, kami sudah memanjatkan doa untuk mereka. Kami doakan mereka. Walaupun orang-orang, terutama keluarga saya lah ya, saya nggak tahu orang-orang muslim di luar, keluarga saya mengecap saya ini ajarannya yang sesat, ajaran jelek, ajaran yang apa namanya tidak diakui sama surga katanya. Tapi saya yakin dan percaya kalau kita membalas mereka dengan kasih, kita mendoakan mereka,
tapi Tuhan selamatkan. Nah, Tuhan selamatkan dan itu puji nama Tuhan terjadi dalam keluarga saya. Kabar gembira lagi ketika ibu saya, mama saya butuh bantuan saya. Ternyata emang benar sih ya, gak ada mantan anak, yang ada tuh mantan suami, mantan anak gak ada. Jadi saat itu mama saya itu ada melewati adik saya sih, minta bantuan saya. Saya bilang sama adik saya, kalau misalnya aku bisa bantu ya aku bantu. Kalau nggak ada ya aku nggak bisa bantu. Aku bantu semampunya aku aja ya. Kamu tahu sendiri, aku ini hidupnya sendiri. Saya bilang kayak gitu. Nah pada saat itu memang saya mampu membantu keluarga saya, mama dan adik saya, sehingga mungkin itu pesan Tuhan kepada saya, kau bantulah saudaramu dan orang tuamu. Walaupun sebenarnya engkau itu lagi susah. Ternyata ada yang lebih susah dari saya. Saya bantu. Dan suatu perbantuan itu menimbulkan berkat yang luar biasa apa? Berkat itu. Orang tua saya bisa menerima saya. Yang mereka menutup pintu komunikasi sama saya dan akhirnya mereka sendiri yang menghubungi saya, yang minta bantuan saya. Dan kalau saudara nggak nyangka, saya aja nggak nyangka sebenarnya. Halo, halo Kanti, sama mama saya. Mama saya nanyain kabar, apa kabar? Apa kabar? Lalu di situ saya kayak, hah, aku rindu suara ini Tuhan. Aku rindu suara mama. Aku rindu suara mama yang menanyakan kabar. Udah setahun lebih mama nggak menanyakan kabar. Aku rindu dengan perhatian mama. Dan akhirnya apa yang selama ini saya ucapkan, saya doakan agar keluarga saya itu menerima saya. Akhirnya Tuhan jamah. Akhirnya Tuhan kabulkan. Benar-benar itu membuat saya merasa, wow, ternyata kuasa doa itu benar-benar ada. Kuasa doa itu bukan untuk orang Kristen aja. Orang yang kita doakan yang bukan Kristen aja itu terkabul. Kayak gitu. Luar biasa Tuhan saya. Puji nama Tuhan. Emang engkau yang layak disembah dan engkau yang layak ditinggikan Tuhan. Saya bilang kayak gitu. Itu benar-benar pada saat itu saya lagi mengangkat pujian, yaitu ingat saya lagunya, saya mungkin nyanyikan rapnya aja. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus. Jadi saya mendengar lagu itu, saya nyanyikan lagu itu tuh sambil saya nangis. Karena kenapa? Pada saat itu mama saya itu barusan nelpon. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Saya langsung berdoa kayak gitu kayak, menurut saya ini komat kami mengucapkan terima kasih yang tanpa henti-henti dengan aliran air mata yang penuh sukacita dengan rasa bahagia kayak Tuhan, Engkau yang besar, saya yang kecil Tuhan. Jangan biarkan saya yang besar karena satu kebaikan yang selama ini saya harapkan. Tuhan saya jamah doa saya selama ini. Jadi saya benar-benar merasa terberkati pada saat itu. Karena kenapa? Tuhan mengabulkan doa saya. Sampai seiring berjalannya waktu, mama saya itu bilang gini, kami jalan berdua waktu itu, hanya berdua. Dan apa dia bilang? Kanti-kanti, mama jalan sama Kanti ini tanpa sepengetahuan ini, katanya. Pasti nenek marah nih. Tapi mama udah nggak peduli dah. Mama udah nggak peduli apapun kata nenekmu. Yang penting mama bisa dekat sama anak mama. Ya walaupun apa ya, mama pun nggak tahu ini nih kesalahan mama atau enggak katanya. Mungkin Allah sendiri lah yang tahu katanya kan. Ya mama udah gagal dalam rumah tangga sampai mama itu gagal dalam mendidik anak. Saya tepuk pundak kiri mama saya. Mama enggak gagal. Kegagalan bukan berarti berakhirnya untuk semuanya, enggak.
Kata siapa mama gagal? Nggak ada anak mama yang jadi narapidana, nggak ada anak mama yang jadi pelacur, nggak ada anak mama menjadi penjahat, pencuri, saya bilang kayak gitu. Semuanya anak mama bagus. Saya bilang gitu. Kalau memang anak mama nggak bagus, mungkin sekarang mama dalam keadaan hidup yang nggak tenang. Mama sekarang tenang nggak? Tenang sih katanya. Cuman itulah karena kau aja nih katanya yang pindah agama. Kan Kanti cuma pindah agama. Sebelumnya kan Kanti tidak pernah bilang. Kanti cuma pindah. Cuman kayak beralih keyakinan. Beralih keyakinan bukan Kanti mengubah bentuk kelamin Kanti. Bentuk mengubah bentuk sifat watak Kanti. Kanti tetap menghargai Mama kan walaupun selama ini Mama tidak pernah mikir Kanti gimana. Dan Mama mau tahu nggak pada saat itu ketika kita jauh, Kanti hampir mengalami satu kejadian yang membuat Kanti itu hampir kehilangan nyawa. Sampai saya bilang kayak gitu sama saya. Karena pada saat itu saya mengalami kecelakaan mobil. Kecelakaan mobil di mana bersama apa namanya tuh keluarga angkat saya mengalami kecelakaan mobil sampai mobil itu benar-benar parah. Mungkin kalau dilihat dari bentuk mobilnya itu kaca depan, belakang, kiri dan kanan itu sudah pecah. Udah nggak bisa dikendarakan lagi. Dan aduh luar biasa itu kacanya itu yang pecah itu di sebelah kanan saya pas tempat saya duduk. Saya berdoa pada saat itu, Tuhan, kalau memang Engkau benar-benar ada di dalam hidupku, Tuhan, Kau tunjukkan kuasa-Mu yang lebih besar, Tuhan. Kau selamatkan kami satu keluarga, Tuhan. Ternyata apa? Tuhan selamatkan. Tuhan membantu kami. Tuhan melindungi kami, setiap kami. Di dalam mobil tuh ada 5 orang dewasa dan 2 anak kecil. Salah satu anak kecil ini terlempar keluar dan dia nggak ada kejadian apa-apa. Nggak ada luka apa-apa. Cuma luka-luka lecet aja. Tidak ada sampai pecah kepala atau apa. Tidak ada. Itu Tuhan. Tuhan sendiri yang bekerja. Di saat itu saya langsung teriak. Dalam nama Yesus. Saya sampai megang kaca. Apa nama tuh. Pemegang mobil bagian atas tuh. Dalam nama Yesus. Saya teriak luar biasa. Saya di situ. Saya mikir gini. Tuhan. Kalau emang aku harus mati saat ini. Aku sudah menyebut namanya Tuhan. Nah, di situ saya tidak berpikir aku mati nggak ya, selamat nggak ya aku ya, ini mobil gimana ya, enggak, saya nggak mikirkan apa-apa. Apa yang saya pikirkan? Aduh, aku belum menyelamatkan orang tuaku. Saya bilang kayak gitu. Ini saya ceritakan ke mama saya. Sampai mama saya nangis. Mama mikir katanya, ternyata anak aku di luar, jauh dari aku, nyawanya hampir melayang. Dia bilang kayak gitu. Nyawanya hampir melayang. Ternyata anak aku dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Dia bilang, ya Allah, ya Tuhanku. Dia berdoa seperti itu. Di depan saya. Ternyata anak hamba, jauh dari hamba, hampir mau melayang nyawanya. Dan di situ tidak ada satu orang pun orang yang ngasih tahu kalau dia tabrakan. Dan anak hamba pun tidak ada menceritakan ke hamba kalau dia itu saat itu sedang tabrakan. Mungkin pada saat dia tabrakan, ada hamba yang merawatnya, ada hamba yang memeluknya, ada hamba yang membuat dia itu menjadi tenang. Tapi hamba tidak ada, Tuhan. Jadi, mama saya pas berdoa seperti itu, nangis, sedih, sedih. Ternyata orang tua ini juga bisa, apa ya, nggak bisa berpikir, Tuhan. Saya mengucapkan terima kasih pada saat itu. Terima kasih, Tuhan. Udah nggak bisa lagi saya ngucapin kata-kata apa-apa. Dan akhirnya mama saya bilang, karena mungkin dia nggak mau terlalu dalam kesedihan, saya sampai dia bertanya kayak gini, jadi kegiatan Kanti sekarang apa? Kanti sekarang kuliah mah, kuliah Alkitab. Katanya. Dan saudara mau tahu bagaimana reaksi beliau? Beliau nggak marah, beliau senang. Malahan beliau itu bingung. Siapa biayakan Kanti kuliah? Kayak kepo gitu, benerin posisi duduknya.
siapa biayakan kantin kuliah katanya. Ada anak Tuhan, saya bilang kayak gitu. Hamba Tuhan. Iya siapa? Nggak tahu Kanti. Terus kalau Kanti nggak kerja lagi, siapa biayakan Kanti hidup katanya. Anak Tuhan juga. Semuanya Tuhan. Kanti bilang, semuanya Tuhan yang bekerja, Mak. Kanti bilang kayak gitu. Ih, bisa kayak gitu ya. Nah, di sini kita harus apa? Di sini menjadi gambaran kita, saudara. Mereka aja itu bingung sama kebaikan Tuhan kita. Jadi kita harus bangga dengan kebaikan Tuhan kita. Saya bilang kayak gini sama mama saya. Mama, yang mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Tuhan. Jangan mama pikir kantin tidak kerja, kantin tidak makan. Karena ada satu firman Tuhan, sampai saya bilang kayak gitu. Tapi saya bilangnya kayak gini, burung di udara Tuhan beri makan. Apalagi kita yang bisa melayani dia. Itu ternyata baru saya cari tadi di Matius 6, ayat 26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Nah, di situ saya bilang, saya berkata, memang enggak bersama persis sama isi ayat Alkitab yang saya bacakan tadi, tetapi adalah mencakup sedikit gitu kan. Mama saya bingung. Mungkin ada kebingungan beliau, tapi beliau malu untuk menanyakannya atau gimana, saya juga nggak tahu, nggak ngerti. Oh, jadi orang-orang itu yang kasih Kanti duit tuh katanya kan menanggung Kanti sampai selesai kuliah lah. Amin, kata saya bilang. Kalau Tuhan sudah meletakkan Kanti di sekolah Alkitab, berarti Tuhan tidak tinggal diam, Mak. Tuhan pasti siapkan sesuatu yang menurut Kanti kurang, Tuhan cukupkan. Yang menurut Kanti susah, Tuhan mudahkan. Yang menurut Kanti tidak ada, Tuhan sediakan. Sampai saya bilang kayak gitu. Nah, di situ secara tidak langsung kita sudah menginjili beliau. Nah, puji Tuhan, saya mengucapkan terima kasih lagi atas waktu yang singkat pada saat itu, karena saya mikir, aku sudah menginjili ibuku sendiri yang saat ini memang menjadi tujuan utama saya untuk menyelamatkan beliau, saya bilang gitu. Lalu seiring berjalannya waktu, saya berhubungan komunikasi yang baik sama mama saya di malam minggu saja. Kan kalau ibadah saya kan, kegiatan saya kan hari Senin saya malamnya kosong, Selasa, Rabu saya ibadah doa di gereja, Kamis kosong, Jumat saya ada ibadah antar suku, maksudnya ibadah doakan suku-suku kayak suku Bugis, suku Sunda, dan banyak suku-suku yang lain kita doakan yang belum diselamatkan. Terus hari Sabtunya malam minggu saya nggak jalan-jalan, saya biasa ibadah pemuda, dan hari Minggunya saya ibadah. Jadi kehidupan saya dari Senin sampai minggu itu nggak pernah putus dari komunikasi dengan Tuhan, melakukan hubungan yang intim sekali sama Tuhan gitu, bukan yang bersetubuh ya, bukan. Maksudnya yang benar-benar komunikasi antara aku dan Tuhan saja gitu. Nah, di situ tidak terlepas juga dari doa-doa yang selama ini kita panjatkan kepada Tuhan agar banyak-banyak kerinduan kita akan terjadinya keselamatan otoritas keselamatan di dalam saudara-saudara kita juga, itu benar-benar didoakan sampai akhirnya mama saya gini, malam minggu bisa nggak temenin mama jalan? Kenapa nggak jalan sama kakak atau adik? Karena kan kakak kan udah berkeluarga katanya bilang gitu. Kalau adik kan kerja katanya bilang gitu. Nah, ini juga rencana Tuhan, saya bilang gitu. Oh, ini rencana Tuhan. Mama tahu nggak ini rencana Tuhan? Bilang gitu. Saya nggak bilang Allah loh di situ. Saya bilang Tuhan. Apa pula rencana Tuhan? Kata mama. Saya bilang, iyalah. Emang Tuhan tuh nyuruh kita tuh dekat berdua. Saya bilang kayak gitu kan. Katanya bilang kayak gitu kan dengan manja-manjanya beliau. Karena memang mama saya itu paling dekat sama saya. Jadi
saya merasakan memang kasih sayang. Jadi kalau misalnya dia nelpon, dia tetap, "Assalamualaikum nggak?" katanya. Ya, waalaikumsalam. Saya tetap balas, waalaikumsalam. Di situ Tuhan tahu, walaupun dimanapun kita berada, apapun yang kita ucapkan, tapi kalau hati kita ini hanya untuk memuliakan namanya, tanpa kita harus bilang, Tuhan tahu kok. Misalnya saya berdoa di masjid, tapi hati saya ini hanya untuk Kristus. Yesus sendiri tahu, oh anak ini memang memuliakan aku. Nah, di sini saya benar-benar eh, kayak menegakkan toleransi ketika mama saya nyebut assalamualaikum nggak, waalaikumsalam, itu juga bapak saya. Dan kalau mungkin saudara nggak percaya, bapak saya aja kalau ngomong, papa tuh kok dibandingkan Kanti, kakak sama adik, yang enak diajak ngomong tuh Kanti katanya. Sama kok Pak, Kanti bilang, cuman emang setiap anak tuh beda-beda karakternya. Jadi ketika dia tahu saya udah nggak kerja, dia pasti nelpon, halo nggak ada uang nggak? Kalau nggak ada uang ambillah di sini di tempat papa. Ya, saya tetap nggak mau saudara, kecuali saya benar-benar kehabisan uang kayak waktu beberapa hari yang lalu, karena emang ada beberapa kegiatan di kampus emang harus dibayar, jadi saya keuangan tuh emang udah nggak sampai di akhir bulan. Saya pinjam uang bapak saya. Ya nggak apa-apa pakai kan ganti anak papa katanya. Gitu juga mama saya, beliin saya baju untuk saya kuliah. Di situ beliau sudah mendukung. Nih, Ma boleh nggak nanti beli baju ini untuk kuliah karena baju baju ini cuma dua dan itu pun udah mau koyak dekat sininya. Saya bilang, ya belilah katanya, dibeliinnya. Jadi itu saya bilang, puji Tuhan, mama saya tuh sampai mengakui dalam mulutnya sendiri, nanti waktu itu kami kan cerita tentang apa tuh namanya keluarga kami yang mendapatkan pekerjaan di Beijing, di perusahaan ternama juga di Beijing. Jadi Kanti bilang kayak gini, coba Kanti kayak gitu ya Maya, pasti Mama bangga. Enggak kok, Mama sekarang bangga sama Kanti, walau kan sekarang Kanti juga dapat beasiswa katanya, walaupun beasiswanya itu ngarahnya ke agama Kristen. Mama sudah, Mama, Mama sama aja kata Mama. Makanya benar-benar ya kuliahnya tunjukkan kalau Kanti itu bisa sukses katanya sama keluarga-keluarga yang sempat menghina Kanti, sempat menghujat keluarga kita yang terpecah belah katanya. Dan saudara mau tahu, pada saat dia ngomong kayak gitu, saya benar-benar, oh puji Tuhan, ternyata dari mulutnya sendiri, beliau itu mengungkapkan kayak, walaupun beliau belum diselamatkan, beliau belum percaya Yesus, tapi beliau itu sudah mengakui, oh anakku sekarang sudah menjadi orang yang agama Kristen gitu. Dia sekarang sudah kuliah Alkitab. Dia nanya, selesai kuliah Alkitab biasa ngapain Kanti? Pelayanan lah, Kanti bilang gitu. Khotbah, Kanti bilang jadi pendeta. Banyak sih kesempatan peluang-peluangnya mah, Kanti bilang gitu. Oh gitu ya katanya, bisa juga jadi dosen. Kalau emang mau mengabdi di kampus kita sekarang, Kanti bilang kayak gitu. Ah benar-benar lah kuliahnya no, katanya bilang kayak gitu. Di situ tuh dukungan itu, semangat itu yang beliau ucapkan, itulah yang saya butuhkan. Tuhan, terima kasih kerinduan saya untuk mendengar semangat dari orang tua saya itu sudah terdengar di telinga saya, Tuhan. Lagi-lagi kebaikan Tuhan tercurah di dalam hidup saya. Di situ saya langsung berpikir, wah Tuhan ini emang baik sekali. Tuhan saya sudah nggak bisa lagi berkata apa-apa. Berkata apa-apa saya sudah nggak bisa lagi ngomong apa-apa, bicara apa-apa. Karena emang Tuhan itu benar-benar baik. Dari saya awalnya ingin masuk kuliah sekolah Alkitab, saya nggak ada biaya, akhirnya ada beberapa sponsor yang membiayakan, walaupun saya nggak tahu sponsor itu akan sampai saya selesai atau gimana, tapi saya yakin dan percaya jika saya
jika saya ada dan saya sudah menyerahkan seluruh hidup saya untuk Tuhan, pasti Tuhan tidak akan tinggal diam. Pasti Tuhan ikut campur tangan, saya yakin seperti itu. Karena kenapa? Sudah Tuhan katakan, carilah dulu kerajaan Allah, maka kamu akan mendapatkannya. Nah, saya lebih mengutamakan kerajaan Allah dulu daripada walaupun saya harus kehilangan semuanya, tapi saya hanya memegang satu prinsip di ayat Alkitab Filipi 1 ayat pasal 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Nah, jika saya hidup untuk Kristus dan saya mati, keuntungan bagi saya. Apa keuntungan saya mati? Saya harus bertemu dan saya pasti akan bertemu sama Bapa yang ada di surga yang selama ini memberikan kebaikan-kebaikannya, berkat-berkatnya, kasih sukacita yang sudah Tuhan berikan kepada saya secara terus-menerus tanpa henti, dan saya tidak akan pernah bisa membalasnya terkecuali saya sudah bertemu sama Dia. Dan apabila Tuhan sudah datang kedua kalinya, di situ saya yakin dan percaya saya akan diselamatkan. Tidak ada yang mustahil, pasti Tuhan selamatkan. Karena kenapa? Tuhan sendiri sudah mengorbankan darahnya untuk menebus dosa-dosa saya, bukan dosa saya saja, dosa kita semua. Tuhan sudah melakukan kurban agung yang tidak akan pernah lagi kita harus melakukan kurban-kurban lain, kurban hewan, karena sudah digantikan darah Yesus yang sudah menebus dosa-dosa saya. Dan di situ kenapa kalau Tuhan sangat mudah mengabulkan doa saya, karena saya tahu Tuhan bisa melihat saya ini hidup karena untuknya, bukan yang lain. Permuliakan nama Tuhan itu cita-cita saya. Cita-cita saya hanya untuk melayani Tuhan. Jadi saya berharap Tuhan mengirimkan jodoh-jodoh yang baik di mata Tuhan, yang berkenan di hati Tuhan. Apapun kehidupan saya, pahit, gimana pun, pergumulan, jika Tuhan kasih kepada saya pergumulan kepada saya mengucap syukur. Saya mengucap syukur karena kenapa? Saya menganggap pergumulan yang Tuhan kasih itu tes kekuatan. Buat nggak saya dalam pergumulan ini. Apalagi contohnya kemarin saya sampai sakit 5 hari. Itu nggak ada sama sekali yang ngurus saya. Saya cuma 1 malam nginep di rumah orang tua rohani saya, dan di situ beliau juga berdoa. Ini nih kuasa doa. Kuasa doa itu yang buat saya tuh kayak terkagum-kagum saya. Karena beliau berdoa kalau memang beliau merindukan kuasa itu terjadi, kuasa kesembuhan terjadi di dalam hati, dia bilang seperti itu. Dan ternyata besoknya saya benar-benar memang nggak sembuh total, panas badan saya itu turun. Padahal malamnya itu kami habis lomba PSTI, lomba seluruh sekolah Alkitab. Saya ikut datang, walaupun saya demam, saya bilang gini, walaupun saya demam, saya tetap ikut. Karena kenapa? Di sini saya akan bertemu sama saudara-saudara seiman saya. Saya ingin berkenal lebih dekat lagi sama anak-anak kampus lain juga. Tapi di situ benar saya nggak mampu. Saya hanya bisa duduk, lemas, nggak bisa baring sama sekali karena nggak ada tempat untuk beristirahat. Cuaca juga panas sekali di sana. Tapi saya senang melihat mereka. Mereka bersorak-sorak memuliakan nama Tuhan, nyanyi-nyanyi lagu pujian, berbagi firman Tuhan. Jadi itu saya pikir mungkin kalau saya berada di rumah mungkin saya pingsan, tapi di sana saya nggak pingsan, saya senang walaupun udah lemah, nggak berdaya. Di situ saya benar-benar percaya kuasa doa itu bagaimana ya? Bisa dikatakan bukan doa orang baik sih. Kalau doa kita sungguh-sungguh dari batin, dari hati, pasti akan terkabul walaupun nggak cepat gitu. Atau 2-3 hari, seminggu, 2 minggu, 2 bulan, 3 bulan, atau 1 tahun yang akan datang. Percayalah saudara,
Tuhan itu sedang mempersiapkan apa yang kita minta, bahkan malahan lebih. Kenapa saya bilang lebih? Saya minta orang tua saya itu menerima saya aja itu lebih dari apa yang saya perkirakan. Bukan hanya dia menerima saya, tapi dia menerima perkuliahan saya juga. Ya mereka bilang itu tuh apa namanya, aliran sesat, dia bilang. Ajaran yang nggak benar, kata dia bilang seperti itu. Tapi mereka dukung. Kayak bapak saya, lagi di mana? Lagi kuliah apa? Oh iya. Mereka itu kayak toleransinya tinggi juga. Gitulah kita. Kalau kita mengasihi mereka, maka Bapa yang ada di surga juga mengasihi kita. Apapun yang kita minta itu pasti dikabulkannya. Jadi ketika kita meminta apapun di dalam namanya, itu pasti dikabulkan Tuhan tanpa kita sadari, oh ternyata doaku terkabul. Terkadang kan manusia kan suka lupa gitu. Ya, saya tidak menganggap diri saya selalu ingat, saya juga tempat salahnya dan lupa gitu. Tapi kalau tidur tuh saya ingat-ingat lagi. Biasa saya tidur itu nangis. Sedihnya apa? Gimana ya Tuhan, aku harus membalas kebaikan-Mu. Tunjukkan Tuhan bagaimana caraku membalas. Berilah caranya Tuhan, berilah jalannya. Ternyata Tuhan mau apa? Tuhan mau saya itu benar-benar melayani Dia. Terus kebaikan Tuhan yang lain yang pernah yang pernah saya rasakan, ini yang luar biasa. Kenapa? Mama saya bilang gini. Saya bertanya gini sama mama saya, "Mama, kok mama tiba-tiba bisa nerima Kanti, gimana ceritanya?" Ya, karena ada sepupu mama saya, ya om saya juga, bukan saudaranya ya, tapi sepupunya. Apa dia bilang, "Kak Santi, mama saya kan beda Kak sama kalau kalau saya kan Kanti, kalau mama saya Santi. Kalau Kanti itu jangan dijauhkan, kasihan. Kasihan dia." Dia bilang seperti itu. Dia sendiri, kalau anak kayak gitu nggak boleh dijauhkan. Dia juga perlu Kak Santi sebagai orang tuanya, perlu support. Gitu. Jadi mama saya mikir gini, tante saya aja yang kemarin ngusir saya itu, dia bisa luluh, padahal hatinya keras loh, keras batu kalau saya bilang. Tapi mama saya bilang gini, tante kamu aja yang hatinya keras bisa lembut. Masa aku nih orang tua kamu nggak bisa lembut? Dia bilang seperti itu. Nah, di situ saya mikir, wow, orang tua ini bisa berpikir seperti itu. Dan gitu juga kakak saya. Kakak saya kan dia punya mertua, mertuanya juga bilang kayak gitu. Kanti itu nggak boleh dijauhkan, harusnya didekatkan. Kasihan dia kesepian. Nah kakak saya juga diam-diam datang ya ke kos saya ini yang tidak ada seberapanya lah kata orang, yang barangnya juga nggak ada apa-apanya. Dia datang bawa keponakan saya. Itu benar-benar pertama kalinya saya menggendong keponakan saya. Saya gendong, saya gendong, senang banget. Malahan kemarin ketika dia sakit, anaknya sakit, doakan 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 anak aku ya, katanya. Saya langsung bercanda kan, ya nggak apa-apa ya kalau saya doakan, kalau aku doakan, beda beda sedikit sebutannya, saya bilang kayak gitu. Ya nggak apa-apa, yang penting didoakan ya, kata dia bilang gitu. Jadi di situ maksudnya sebutan apa, maksudnya caranya beda. Pastikan kalau kita doakan orang yang sakit dalam nama Yesus, terjadilah kesembuhan. Nah, kalau dulu iman kepercayaan saya kan mungkin ada doa-doa yang lain, tidak menyebutkan dalam nama Yesus gitu. Di situ yang buat saya, kakak saya tuh bisa nerima juga. Jadi saya mikir gini, kakak, adik, papa sama mama saya tuh udah menerima gitu. Walaupun cara saya mendoakan mereka tuh berbeda, mereka tetap terima gitu kan. Jadi papa saya pada saat dia mau berobat aja pun uh, paling banyak yang ngantar itu saya, karena kenapa, dia lebih enak sama saya gitu. Bukan berarti dia nggak enak sama yang lain ya, namanya juga orang tua kan, kembali lagi seperti anak kecil, pasti dia lebih merasakan kenyamanan sama anak ini padahal walaupun semuanya tuh sama, hasil darah daging dia juga gitu. Nah, jadi begini saudara, jika kita sudah
merasakan kebaikan Tuhan. Kalau misalnya saudara bertanya, "Oh, Mbak Kanti pindah agama Kristen karena kebaikan Tuhan ya?" Selain kebaikan Tuhan, pertama kali saya, menerima Yesus karena Yesus sendiri yang memilih saya. Sehingga saya ada mendapatkan satu ayat di Alkitab, yaitu di Yohanes 11, 25 sampai 26. Kenapa saya sampai bisa minta ayat ini, maksudnya menyebutkan ayat ini, karena di sini pengakuan Yesus sendirilah yang berkata kepada saya, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepada aku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Nah, di sini saya kayak ditantang. Percayakah engkau eh, percayakah engkau akan hal ini? Saya ikuti. Saya akhirnya percaya. Karena kenapa? Walaupun kita sudah mati, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Kita akan hidup walaupun kita sudah mati. Jadi bukan berarti gini, bukan berarti uh, Tuhan itu walaupun dia sudah uh, banyak kan kita tahunya Yesus itu sudah mati dan bangkit pada hari ketiga, dan saat ini Yesus itu hidup di dalam kita, dan dia akan datang untuk kedua kalinya untuk menggenapi yang belum tergenapi. Kalau sudah Yesus datang kedua kali berarti kan sudah kiamat. Di sini saya percaya, walaupun saya ini sudah jauh di dalam keluarga saya, tapi Tuhan tetap mengasihi keluarga saya. Saya bilang sama teman-teman saya biasa, teman-teman saya Muslim, kita ini ibaratkan mati karena saya lah ya, saya pribadi dari Islam ke Kristen, saya mati di iman Islam aja, tapi saya hidup di iman Kristen saya. Saya bukan bilang kepercayaan saya yang lama itu jelek, enggak. Semua agama sama, tergantung manusianya. Menganggap memperlakukan sesama manusia itu gimana? Apakah kita ingin dihormati manusia? Apakah kita sebelumnya sudah menghormati manusia itu sendiri, manusia yang lain, memanusiakan manusia, gitu. Kalau kita masih dalam kehidupan yang penuh dendam, sebagai contoh yang pernah saya dengar cerita dari dosen saya, ada cerita temannya gereja itu dibom. Gereja dibom, tetapi orang-orang gereja tidak membalas. Apa yang mereka katakan? Ampunilah mereka. Ampunilah mereka, kasihilah mereka. Biar Tuhan yang membalas apa perbuatan mereka. Nah, di situ mereka nggak membalas. Mereka hanya mendoakan lagi. Itu yang membuat saya itu, wah, saya dulu mati rasa loh kayak gini. Kalau saya lihat orang jahat sama saya, tetap saya balas. Wah, mulut saya tetap kayak ada sumbunya langsung meledak terus katanya. Tapi tidak di dalam Kristen. Saya selama menjadi orang Kristen, kalau orang jahat sama saya, ya udah kasihi dia gitu. Gitu juga saya belajar dari saya belajar dari iman kepercayaan saya yang sekarang di agama ini. Ketika orang tua saya membenci saya, tapi saya tidak membenci mereka. Saya doakan mereka sampai akhirnya mereka itu menabur kasih juga kepada saya. Ya wajar sih kepada anaknya kan, menabur kasih juga. Mereka peduli ketika saya sakit. Waduh, kakak sama mama saya, sama bapak saya tuh nelpon terus. "Udah sembuh belum? Udah makan belum? Kau mau makan apa?" kata kakak saya. Mama saya bilang, "Gimana Nong? Udah sembuh, udah enak, dah badan Kanti," katanya. Itu tuh emang luar biasa yang mereka taruhkan perhatian, dan itu tuh lebih dari cukup. Sampai saya cerita aja ke orang tua rohani saya tuh, "Puji Tuhan ya Kanti, kebaikan Tuhan tuh luar biasa buat Kanti." "Iya Bu, puji Tuhan sekali Bu." Saya sampai, aduh bingung saya mau kata-kata gimana untuk Tuhan. Luar biasa Tuhan saya. Kalau misal, nih dua jempol lagi, kalau saya ada 10 jempol sepertinya saya kasih untuk Tuhan saya 10 jempol. Dan saya berjanji kepada diri saya, sampai kapanpun saya akan berkhidmat untuk Tuhan,
sampai kapanpun saya akan hidup untuk Tuhan, bukan untuk apalagi kalau untuk saya mati hanya untuk Tuhan. Apapun kendala hidup saya, pergumulan saya yakin dan percaya itu semua rencana Tuhan. Jadi pesan saya untuk saudara, apapun mungkin selama ini kebaikan Tuhan di dalam hidup saudara itu saudara belum menyadarinya. Tapi percayalah saudara, kebaikan Tuhan itu setiap hari ada sama kita. Contoh kecilnya aja kita menghirup udara. Kalau saudara hirup udara saudara sekarang, gimana? Enak? Apakah kita sakit untuk bernapas? Tidak. Tidak sakit. Tapi ketika kita sulit untuk bernapas, kita memerlukan nafas yang dibayar itu oksigen dari rumah sakit, itu udah berapa satu tabungnya? Itu mahal banget. Jadi saya mikir, terima kasih Tuhan, kebaikan yang sederhana ini Kau berikan kepadaku, dan mungkin bagi orang lain ini sederhana, tapi bagiku ini luar biasa. Pagi-pagi saya mengucap syukur kalau saya masih bisa bukan memandang matahari, karena saya bukan tidur di luar, saya tidur di kamar, jadi ada cahaya lampu, saya mengucap syukur, puji Tuhan. Saya tetap melakukan waktu teduh, dan saya tetap doa jam 1.30. Saya tidur aja, bangun, saya berdoa, Tuhan, terima kasih di dalam tidur nyenyakku, aku bangun kembali Tuhan untuk datang ke hadirat-Mu, untuk mengucap syukur. Karena aku bisa tidur nyenyak tadi Tuhan, dan sekarang aku mau tidur nyenyak lagi, kiranya besok aku akan mendapatkan satu berkat yang luar biasa, yang bisa aku bagikan kepada saudara-saudaraku yang belum pernah merasakan berkat itu Tuhan. Nah, itu benar-benar doa kita tengah tidur tuh emang, Tuhan itu kayak menguji. Kira-kira anakku ini kalau lagi tidur nyenyak, bangun nggak dia ya untuk ucap syukur kepadaku? Nah, itu harus kita lakukan. Ada satu firman Tuhan yang lupa saya bacakan. Ini pesan firman Tuhan menurut saya yang benar-benar berkesan untuk kesaksian saya hari ini. Di Yohanes 14, 13 sampai 14, ayat 13 sampai 14. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Puji nama Tuhan. Tadi berapa kali saya mengucapkan ayat ini, ternyata saya lupa membaca kepada saudara. Ini saya bacakan. Jadi gini saudara, jika kita minta apapun di dalam namanya, percayalah, jangan pernah saudara mengeluh, kapan ya Tuhan ini nih memberikan jawaban. Jangan, seperti itu. Tapi berdoalah, Tuhan, jika permintaanku kemarin belum Engkau kabulkan, aku yakin dan percaya Tuhan, Kau akan mengabulkannya lebih dari apa yang aku minta. Karena kuasa doa, kuasa perkataan itu ada. Nah, kuasa doa dan kuasa perkataan itu ada. Saya sering kali kalau mengeluh, saya jujur, saya juga sering mengeluh di tugas. Karena saya ini baru Kristennya. Jadi saya bingung, apa maksud dari ayat ini? Apa maksud makna dari ayat ini? Kata kunci dari ayat ini apa? Terus saya harus mengetahui cerita-cerita murid-murid Yesus yang sama sekali saya nggak pernah dengar. Jadi kalau dosen nanya saya, ada yang tahu perbedaan ini sama ini, atau perbedaan perjanjian lama sama perjanjian baru? Apa? Jadi di situ saya, gitu aja. Karena kenapa? Pasti saya bilang, Pak, Kanti nggak tahu, soalnya Kanti baru dengar ini. Karena selama ini saya hanya membaca firman aja gitu. Dan firman yang saya baca itu pun, karena kita dituntut di sini bukan membaca sampai selesai, tapi kita memahami. Percuma kita baca sampai selesai, tapi kalau kita tidak memahaminya dan melakukannya di kehidupan kita sehari-hari, itu prinsip saya. Saya baca, tapi saya lupa abis itu apa maksud dari ayat firman ini. Makanya saya pasti bilang, Pak, gimana ya cara saya biar
ketika saya membaca firman Tuhan, tapi saya itu bisa ingat terus. Ya, kamu lakukan di kehidupanmu sehari-hari, dia bilang seperti itu. Nah, di situ kalau saya baca firman Tuhan, tetap saya catat. Jadi, Alkitab saya itu warna-warni, stabilonya ada warna ungu, warna oranye, warna kuning, gitu. Tetap saya, oh ini waktu itu, ini warna ungu ini harus diterapkan. Nah, warna kuning ini yang aku dapat misalnya kemarin kok warna kuning itu yang aku dapat di internet, gitu. Lagi dengar kesaksian-kesaksian orang-orang, gitu kan. Nah, kalau warna oranye itu yang dipelajari di kampus, gitu. Nah, di situ tuh emang luar biasa sih kalau menurut saya. Menurut saya itu luar biasa ketika Tuhan menguji kita itu dengan firman-Nya. Sakit loh sebenarnya. Kalau orang yang tidak hidup dalam Tuhan, tidak mengandalkan Tuhan, ketika Tuhan uji di dalam firman-Nya, sakit. Kenapa saya bilang sakit? Karena apa? Kita nggak tahu jawaban Tuhan. Padahal ketika Tuhan memberikan cobaan sesuai firman-Nya, jawabannya itu ada di firman Tuhan juga. Apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan pergumulkan, di situ juga ada jawabannya. Maka dari itu, kebaikan Tuhan di dalam hidup saya, itu udah luar biasa. Dari saya bisa masuk sekolah Alkitab, panggilan yang mulia, nah, pelayanan di gereja, saya juga kesaksian di gereja-gereja, terus kebaikan Tuhan atas hidup saya, yang saya tidak pernah kekurangan, selalu berkecukupan, walaupun saya tidak bekerja, tidak ada penghasilan sama sekali, tapi Tuhan memberikan saya uang melewati anak-anaknya. Tuhan memberikan berkatnya melewati anak-anaknya, gitu. Nah, sampai akhirnya orang tua saya bisa menerima saya, yang kemarin nggak mau, akhirnya menerima. Kalau saudara dengar kesaksian saya sebelumnya waktu di bulan Mei itu benar-benar terpukul saya. Tapi puji Tuhan sekarang, mama saya pun mendengar kesaksian saya kemarin itu sempat jadi bumerang juga bagi keluarga. Karena kenapa mereka bilang itu aib keluarga. Tapi saya bilang gini, kan saya di situ tidak ada menyebutkan nama nenek saya siapa, kakek saya siapa, paman dan om tante saya itu siapa. Jadi itu bukan aib keluarga, saya bilang kayak gitu. Itulah yang saya rasakan. Mungkin selama ini keluarga saya belum pernah mendengar keluh kesah saya, dan disitulah saya baru berkeluh kesah. Tapi puji Tuhan, mereka sudah menerima saya. Cuman harapan saya, tolong doakan saja nenek saya sampai detik ini belum bisa menerima saya. Itu aja. Semoga kesaksian saya menjadi berkat yang luar biasa, terjadinya otoritas keselamatan, banyak orang-orang yang terselamat dan banyak orang-orang yang terberkati, karena kebaikan yang Tuhan kasih kepada kita semua itu berbeda-beda. Jadi kita harus peka terhadap reaksi Tuhan, respon Tuhan, kita harus peka. Jangan kita peka hanya pada lingkungan sekitar saja, tanpa kita harus peka terhadap orang yang paling dekat sama kita. Tuhan yang paling dekat sama kita. Terima kasih. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, kesaksian yang dahsyat dari Nona Priskanti Juniarti ya. Nona Kanti ini begitu bahagia sekarang karena ayahnya, ibunya, kakaknya, dan juga tantenya telah menerima dia menjadi keluarga kembali ya, dalam keluarga besarnya. Dan inilah kebahagiaan dia yang terbesar ketika ibunya meminta tolong kepada dia dan dia menjadi berkat buat ibunya dan juga buat kakaknya, buat tantenya, bahkan dia mendoakan anak daripada kakaknya. Wow, luar biasa sekali. Bahkan bapaknya pun mendukung dia bersekolah teologi ya. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman semua, inilah akibat doa dari seorang murtadin agar keluarganya diselamatkan, karena dia percaya bahwa satu orang diselamatkan maka seisi rumahnya pasti diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Melalui apa? Melalui doa-doanya dan melalui kesaksian hidupnya. Dan sekarang kita harus berdoa, bersyafaat bagi keselamatan jiwa-jiwa, keluarga besar kita, orang-orang yang tidak kita kenal atau teman-teman kita, kerabat kita. Tetapi kita juga harus menjadi saksi bagi mereka. Kehidupan kita harus memancarkan kasih Kristus. Tetaplah setia, tetaplah percaya kepada Tuhan, dan teruslah bersyafaat, teruslah berdoa dan bersaksi demi nama Tuhan. Tuhan pasti beserta kita dan pasti memberkati kita dengan limpahnya,
sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin.